Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di Alam Sukma. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Kampus Keramat karya Nona Sendu yang telah sampai di bagian ke-8. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan Kampus Keramat bagian sebelumnya, link videonya sudah tersedia di deskripsi box. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Sukma dimulai dari sekarang. Lihat perempuan itu, kayaknya dia memang keturunan dukun atau... Seorang mahasiswi menggantungkan ucapannya dengan tatapan sengit terhadap Sarah. Mahasiswi itu benar-benar punya ilmu hitam. Buktinya jenglot sampai dijadiin kalung. Ilmu guna-guna buat pelet para senior laki-laki di kampus ini? Atau ilmu jenglot buat terkenal di lingkungan kampus ini? Begitu banyak gunjingan dari berbagai mulut ketika Sarah dan Rama memasuki kampus dengan alma mater yang terpasang rapi di tubuh mereka. Sebuah kalung berliontin jenglot membuat makian itu semakin mempersudut Sarah. Sedangkan Rama hanya bisa terdiam melihat wajah Sarah tertunduk malu sedari berjalan dari gapura menuju ruang kelas. Rama, apa aku lepas aja kalungnya ya? Ujar Sarah terduduk di bangku paling depan. Jangan, Sar. Kalung itu pemberian dari papah kamu. Jadi kamu harus bisa menjaga baik-baik kalung itu. Keduanya satu meja. Sarah mengerucutkan bibir, memandang Rama, lantas berkata, Tapi Ram, karena kalung ini aku dihina sama anak-anak kampus. Mereka bilang aku dukun lah, aku punya ilmu guna-guna lah. Sarah, kamu jangan pikirkan perkataan mereka. Kamu percaya kan sama diri kamu? Kalau kemampuan kamu itu spesial dan gak kayak yang mereka bayangkan. Sejak tadi kalung berliontin jenglot itu terus Sarah genggam. Ia merunduk sesekali memandang kalung yang tiba-tiba memancarkan sinar terang. Sosok Sarah muncul dari kalung itu. Ia tersenyum lebar saat Sarah melihatnya. Kalau kamu lepas kalung itu, kamu akan jauh dari aku, Sar. Perkuliahan pun dimulai. Seorang dosen wanita memasuki ruang kelas, membuat sosok hantu Sarah menghilang tiba-tiba. Para mahasiswa menyambut kedatangan dosen tersebut. Dosen itu kemudian memperkenalkan dirinya, meminta para mahasiswa memanggilnya Mam Leni. Seorang mahasiswa dari bangku belakang sempat bertanya apakah ia adalah dosen mata kuliah bahasa Inggris. Tetapi Mam Leni menjelaskan bahwa ia bukanlah dosen mata kuliah tersebut, melainkan dosen mata kuliah teknologi produksi tanaman pangan di Fakultas Pertanian. Ia hanya menyukai panggilan Mam pada pertemuan pertama sebagai mahasiswa-mahasiswi kampus Bima Sakti. Mam Leni segera menyampaikan instruksi perkuliahan. Ia meminta seluruh mahasiswa untuk merangkum materi yang akan disampaikannya secara lisan saat itu juga. Rangkuman tersebut kemudian harus dipresentasikan oleh mahasiswa pada minggu berikutnya di depan kelas. Mam Leni mulai membuka sebuah makalah tebal di atas meja, lalu membacakan beberapa materi sembari berjalan di setiap sisi-sisi bangku. Begitu banyak materi yang dirangkum, sebagian dari mereka pun mengeluh karena Mam Leni yang terlalu cepat membacakan materinya. Bahkan tidak diberi penjelasan sama sekali, hanya pengertian dan contoh-contoh tanaman yang ia terangkan. Mam, tolong jangan terlalu cepat. Sebentar lagi istirahat, jadi kalian harus cepat menulisnya. Bunyi bel yang cukup keras telah menandakan jam istirahat dimulai. Beberapa dosen di setiap kelas pun mulai mengakhiri pelajaran dengan salam, lantas beranjak keluar. Begitu pula dengan mahasiswa-mahasiswi yang berlarian ke arah kantin.
Sarah bangkit dari tempat duduknya dan menawarkan Rama untuk ikut bersamanya menuju mading kampus. Rama menyetujui ajakan tersebut dan mereka pun berjalan berdampingan. Sesampainya di mading, Sarah menunjuk pada sebuah kaca bening di hadapannya. Di sana terpampang sebuah tulisan panjang mengenai peraturan yang ada di kampus Bima Sakti yang tidak boleh dilanggar. Melihat tulisan yang tidak dicetak tebal itu, Rama yang berdiri di samping Sarah meremehkannya, menganggap betapa sakralnya peraturan tersebut, sampai harus ditulis sedemikian rupa. Ternyata peraturan yang kemarin senior bacakan waktu ospek itu sebagian dari banyaknya peraturan yang ada di kampus ini. Sarah mulai menggulir bola matanya ke bawah untuk membaca sederet kalimat yang tertulis pada mading tersebut. Pertama, jangan lakukan kegiatan di lapangan upacara ketika hari Jumat kedua. Jangan berada di dalam ruang praktikum Fakultas Biologi pada pukul 12. Ketiga, jangan ada yang memakai WC di sebelah ruang penjaga kampus. Keempat, dilarang ke lorong kampus bagian selatan. Kelima, jangan memainkan komputer bernomor 3 di perpustakaan. Keenam, jangan ke ruang olahraga ketika malam hari. Ketujuh, jangan masuk ke ruang 13. Oke, 7 peraturan. Nggak boleh dilanggar. Sambar Rama melipat kedua tangan di depan dada. Sarah menelik. Ia tersentak ke belakang saat sebuah bayangan terlihat pada penglihatannya. Sosok makhluk mengerikan tampak melewati Sarah dan Rama di belakang. Sekilas bayangan itu tertangkap oleh Sarah dari kaca bening di hadapannya. Tadi ada hantu di belakang kita, Ram. Decak Sarah berbalik ke belakang. Mana? Nggak ada apa-apa, Sar. Tadi ada. Tadi aku lihat dengan jelas. Sosok perempuan lewat di belakang kita. Rambutnya panjang, terus dia pakai alma mater kampus ini. Terang Sarah gemetar. Sarah, seharusnya kamu nggak takut kalau lihat hantu. Dan kamu harusnya udah terbiasa karena kamu anak indigo kan? Iya, aku nggak takut. Cuman kalau wujudnya menyeramkan, aku takut juga, Ram. Apalagi hantu yang nggak ada kepalanya, kayak di ruangan praktikum biologi kemarin. Sarah mendengar suara ketukan dari lemari mading di sebelahnya. Ia pun menengok ke samping sembari menjerit ketakutan. Sarah melihat sesosok makhluk berambut panjang dengan cairan kental berwarna merah yang mengalir dari kening. Sarah menutup mulutnya, lantas berlari meninggalkan Rama, membuat Rama berteriak memanggil Sarah sambil memandang kepergiannya yang tergesa-gesa. Tiba-tiba langkah Sarah terhenti karena tanpa sengaja ia menabrak seorang senior. Keduanya terjatuh ke lantai secara bersamaan dan terdengar rintihan dari Sarah dan senior yang ditabraknya. Senior yang ditabrak itu dibantu berdiri oleh teman perempuan dan laki-laki yang ada di sampingnya. Dan dengan marah, senior itu menuduh Sarah tidak pernah menggunakan matanya saat berjalan. Bahkan menanyakan apakah Sarah sengaja menabraknya berulang kali untuk mencari perhatian. Sarah yang masih berada di lantai hanya bisa menahan rasa takutnya yang semakin besar. Melihat kejadian itu, Rama segera berlari menghampiri dan membantu Sarah berdiri. Senior perempuan lain yang diketahui bernama Nana menyindir Sarah dan Rama, menduga mereka adalah mahasiswa yang tempo hari berhalusinasi melihat hantu di siang hari. Sarah pun meminta maaf lagi, menekankan bahwa kejadian itu tidak disengaja. Senior yang ditabrak kemudian memberikan peringatan keras agar Sarah lain kali berjalan menggunakan kaki dan melihat menggunakan mata. Sarah hanya bisa mengiyakan dengan tubuh gemetar sambil merunduk.
Kemudian seorang senior laki-laki yang ternyata adalah kekasih dari salah satu senior perempuan itu. Kemudian menimpali dengan nada penasaran. Menanyakan mengapa Sarah tadi tampak ketakutan, seolah baru saja melihat hantu. Sarah mendongak cepat, memandang senior laki-laki itu. Kakak, yang waktu itu. Iya, gue Farel. Senior laki-laki itu mengulurkan tangannya di hadapan Sarah, berharap agar Sarah segera meraih dan membalas jabatan tangannya itu. Sayang, ngapain sih kenalan sama mahasiswi belagu kayak dia? Gue cuma mau kenalan doang, jangan mudah cemburu, Chan. Sanggahnya. Terus kalian berdua kenapa masih ada di sini? Bangunan ini gak seperti yang kalian lihat. Ujar Sarah kepada senior itu. Maksud lo apa? Lo itu mahasiswa baru di kampus ini, jadi jangan songong. Cetus Candy selaku seniornya. Aku melihat seorang perempuan berdiri di sana. Apa kalian gak melihatnya? Jari telunjuk Sarah menunjuk pada pilar bangunan. Ia sesekali merasa takut ketika makhluk itu menampakkan diri kepadanya. Akan tetapi, itu suatu hal yang biasa terjadi. Gue nggak lihat apa-apa, lu jangan ngaco kalau ngomong. Decak senior yang bernama Candy sembari memicingkan mata. Kalau memang lu bisa melihat hantu, itu berarti lu bisa bantu kita bertiga. Tanya Farel, kekasih Candy senior di kampus itu. Bantu apa, Kak? Tanya Sarah dengan ekor mata yang masih mengarah pada pilar bangunan. Bantu kita untuk memecahkan rahasia tersembunyi di balik kampus ini. Karena akhir-akhir ini banyak mahasiswi yang tewas mengenaskan secara tiba-tiba. Jawab Farel dengan nada berbisik. Lo masih percaya sama hal konyol itu, Farel? Timpal Nana yang diketahui sahabat dekat Candy. Nak, gue mulai percaya sama kemampuan mahasiswi baru ini. Dan gue curiga kalau kampus ini memang angker. Sanggah Farel. Nggak hanya angker, tapi di bangunan ini memang masih banyak penunggu yang sedang mencari tumbal. Sambar Sarah membuat ketiga seniornya itu menatapnya tajam. Tumbal? Alah, itu mitos. Ucap Nana enteng. Setiap manusia yang mati itu nggak mungkin bisa jadi hantu apalagi gentayangan. Dan kalau udah mati ya, urusannya sama Tuhan, bukan sama manusia yang masih hidup. Ibu Nana beranjak pergi. Candy memanggil sahabatnya Nana yang sudah berlalu pergi. Sementara Farel kembali mengajukan pertanyaan. Berusaha memastikan apakah Candy bersedia membantu penyelidikan mereka. Candy menolak dengan pesimis, menyatakan bahwa mustahil bagi mereka untuk menyelidiki rahasia tersembunyi itu, dan meminta Farel untuk tidak terlalu berharap dapat menyelamatkan situasi. Farel yang merupakan kekasih Candy langsung membuka mulut Candy sebagai isyarat, dan mereka saling bertukar pandangan penuh makna. Kemudian Farel mengusir Sarah dan Rama agar pergi dari tempat itu. Sebelum Sarah dan Rama sempat melangkah, Candy menepis tangan Farel dari mulutnya. Ia menatap Sarah dengan serius dan menanyakan apakah Sarah benar-benar seorang anak indigo. Sarah memandang sekilas ke arah Rama, lalu menjawab seniornya itu dengan sedikit ragu. Membenarkan bahwa ia memiliki kemampuan indigo sejak lahir dan menegaskan bahwa ia bukan dukun. Setelah mendengar pengakuan Sarah, Candy melipat kedua tangannya di depan dada dan menyuruh Sarah dan Rama pergi. Farel mencoba meyakinkan Candy, mengatakan bahwa Sarah dan Rama bisa menjadi bantuan yang berguna bagi penyelidikan mereka. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seseorang berlari menghampiri dari belakang sambil memanggil nama Candy dan Farel dengan teriakan. Dion, lu habis dari mana? Tanya Farel melihat kedatangan temannya dengan keringat yang bercucuran. Gue tadi cari kalian berdua. Di ruangan biasa nggak ada. Ternyata kalian lagi pacaran di sini. Oh iya,
kalian berdua lihat pacar gue nggak? Tambahnya mengatur nafas yang terengah-engah. Kita nggak lagi pacaran. Sanggah Farel datar. Tadi Nana sama kita, terus pergi ke kelas. Mendengar jawaban itu, Dion lalu menyatakan bahwa Nana telah membuatnya cemas sedari tadi. Ia kemudian bertanya kepada Candy dan Farel mengapa mereka berdua berada di tempat yang sepi seperti itu, sambil bersikap berkacak pinggang. Mengabaikan pertanyaan Dion, Candy tiba-tiba menanyakan apakah Dion pernah bertemu dengan mahasiswi baru yang memiliki ciri-ciri rambut sebahu dan kulit putih. Dion menjawab santai bahwa ada banyak mahasiswi baru yang menarik di kampus itu. Mendengar jawaban Dion, Candy mendesak Dion untuk serius, menjelaskan bahwa ia merujuk pada mahasiswa baru yang mampu menyembuhkan anak kesurupan di kantin beberapa waktu lalu, dan yang berhasil lolos dari bahaya maut. Ia menjelaskan bahwa menurut rumor, mahasiswi itu seharusnya menjadi tumbal karena terjebak di ruang berpraktikum Fakultas Biologi, tepat pukul 12. Tetapi ia berhasil keluar dengan teman laki-lakinya dengan selamat. Farel menyela, menekankan bahwa mahasiswi itu benar-benar anak indigo, dan mereka bisa memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk menyelamatkan korban-korban tumbal di kampus Bima Sakti. Candy melanjutkan pembicaraan, menjelaskan bahwa mahasiswi baru itu bahkan mengetahui adanya ritual tumbal di kampus tersebut. Ia mengakui bahwa dirinya mungkin terlihat sebagai senior yang galak dan judes, tetapi dalam hal kemanusiaan, ia menempatkannya di prioritas utama. Candy merendahkan suaranya, mengungkapkan alasannya. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya, dan ia juga tidak ingin ada korban lain yang berjatuhan. Dion memotong pembicaraan. Dia merasa bingung, karena sejak tadi mereka membicarakan mahasiswi baru, tetapi belum memberitahunya siapa orangnya. Farel mencoba mengingatkan kembali bahwa Dion sebenarnya sudah pernah bertemu mahasiswi itu. Farel mengingat setelah ospek kedua selesai, ia melihat Dion sedang berbicara dengan mahasiswi itu di lapangan upacara, menanyakan apakah ia memiliki kemampuan melihat hantu. Namun saat itu, Candy keburu memanggil mereka berdua dan Farel segera menyuruh mahasiswi itu pulang. Dion pun langsung teringat, membenarkan bahwa mahasiswi itu adalah Sarah. Ia membenarkan kecurigaan bahwa Sarah memang bisa melihat hantu, karena ia sempat mendengar percakapan Sarah dengan teman laki-lakinya yang menyebutkan melihat hantu ke arah selatan dan berniat mengejarnya. Akhirnya Dion, Farel, dan Candy sepakat bahwa sebelum mulai menyelidiki rahasia kampus, mereka harus lebih dulu mencari tahu lebih banyak tentang Sarah. Tugas lo harus bisa meyakinkan pacar lo itu. Soalnya Nana masih gak percaya sama hal mistis kayak gini, ujar Farel. Dan tugas kita berdua, lanjut pacaran. Candy mengeratkan genggaman tangan Farel, lantas melangkah pergi bersama. Kenapa gue ditinggal sendirian, bego? Mana sepi banget lagi. Ini kampus apa kuburan sih? Serem amat. Dion pun berlari meninggalkan area sepi itu. Esok harinya di kampus Bima Sakti, Sarah dan Rama berjalan santai melewati beberapa ruang kelas. Suasana pagi itu tampak sepi ditambah dengan langit yang tampak gelap. Dan gemuruh petir sesekali terdengar. Kayaknya sebentar lagi hujan, duga Rama saat menangkap gumpalan megamendung. Ram, ucap Sarah menghentikan langkahnya tepat di pertengahan jalan. kamu dengar ada suara tangisan gak? Tanyanya kemudian. Rama menggeleng, memandang sekelilingnya yang begitu sepi. Hanya ada mereka berdua di lorong koridor itu. Aku nggak dengar apa-apa, Sar. Sarah bersikeras bahwa suara tangisan perempuan itu terdengar sangat jelas di telinganya.
Meskipun Rama sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia menganggap suara itu hanyalah perasaan Sarah semata dan mengajaknya segera kembali ke kelas. Namun Sarah menolak, terdorong oleh rasa ingin tahu sekaligus kepedulian. Karena ia merasa mungkin ada seorang perempuan di sekitar lorong itu yang sedang membutuhkan bantuan mereka. Rama tetap pada pendiriannya. Menurutnya tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Ia bahkan menunjukkan betapa sepinya lorong tersebut. Hingga Sarah pun mengedarkan pandangannya ke segala arah untuk memastikan. Di tengah kebimbangannya, perhatian Sarah tertarik pada sebuah ruang kelas yang pintunya terbuka. Tempat beberapa mahasiswa terlihat mengikuti perkuliahan. Rama kemudian menjelaskan bahwa ruangan itu kemungkinan besar adalah kelas Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Terlihat dari dosennya yang sedang menganalisis laporan keuangan di depan kelas. Sarah mendekat ke ruangan itu. Dari arah luar, ia dapat melihat interaksi antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswi di dalam sana melalui kaca jendela besar yang ada di ruangan itu. Sementara Rama yang melihat Sarah melangkah ke arah ruang kelas itu pun ikut menghampiri. Aneh, kenapa bangku tengah itu dikosongin? Harusnya senior yang duduk di belakang bisa duduk ke bangku kosong yang ada di tengah. Ujar Rama membuat Sarah tersentak. Sarah dan Rama terus menatap ruang kelas itu dari arah luar. Sebuah kaca jendela yang berukuran besar menjadi mediasi keduanya untuk melihat suasana di dalam ruang kelas itu. Tiba di satu waktu, Sarah membelalakan bola matanya dan melangkah mundur. Suara tangisan tadi berasal dari sosok perempuan di bangku kosong yang ada di tengah itu. Gumam Sarah. Sar, kamu lihat apa? Tanya Rama bingung. Jari telunjuk Sarah mengarah pada bangku kosong yang berada di dalam ruang kelas tersebut. Bangku yang letaknya tepat di pertengahan antara mahasiswa-mahasiswi. Ada sosok perempuan di bangku kosong itu, Ram. Tapi kenapa perempuan itu nangis? Sarah, coba kamu lihat. Kenapa di bawah bangku kosong itu ada sajen? Tunjuk Rama yang mulai menangkap kejanggalan juga di sana. Apa perempuan itu salah satu korban tumbal? Tanya Sarah menoleh ke arah Rama. Rama mengedikan kedua bahunya. Lantas Sarah kembali melihat sosok perempuan yang masih terduduk di bangku itu, sembari merunduk ke bawah. Sarah mengantupkan sepasang matanya untuk melihat sesuatu yang terjadi sebelum bangku itu menjadi kosong tanpa ada yang mau menempati. Jadi perempuan itu korban bullying di kampus ini. Dan dia bunuh diri waktu ospek kemarin. Sarah! Suara panggilan itu membuat sepasang mata Sarah kembali terbuka. Sarah mengerjapkan matanya sesaat. Apa yang kamu lihat? Tanya Rama. Aku melihat... Belum sepenuhnya, Sarah menjawab pertanyaan Rama. Kedua senior menghampiri Sarah dan Rama di sana. Lu Sarah kan? Tanya senior laki-laki itu lebih dulu. Iya kak, saya Sarah. Gue Candy, senior di sini. Gue mahasiswi Fakultas Biologi dan ini Farel pacar gue. Sebelumnya, gue mau minta maaf ke lo karena sikap gue udah kasar dan gak percaya sama kemampuan yang lo punya. Senior perempuan yang diketahui bernama Candy mengeluarkan tangannya kepada Sarah. Iya kak, gak apa-apa. Tanya Sarah menjabat tangan Candy. Saya Sarah Diana Hanzi, Fakultas Ilmu Pertanian, Kak. Balasnya. Hai Sarah, sebelumnya kita pernah bertemu di lapangan upacara, tapi kita belum sempat berkenalan. Ujar Dion. Sayang, kamu selingkuh? Enggak sayang, aku cuma mau kenalan aja sama mahasiswi baru ini. Enggak salah kan kalau cuma tuker nama? Nana melipat kedua tangan di depan dada. Ya nggak salah lah. Kalau tukar nomor telepon, baru salah.
Tukasnya memalingkan pandangan ke arah lain. Nama gue Dion, dan ini pacar gue Nana yang imut dan manja. Kita berdua satu fakultas sama Candy dan Farel. Senior yang bernama Dion itu tidak mengelurkan tangannya. Justru merangkul Nana pacarnya itu. Kalau lo siapa namanya? Tanya Candy sedikit kasar terhadap Rama. Saya Rama, satu fakultas dengan Sarah, Kak. Terus, kalian berdua ngapain di depan ruang kelas ekonomi dan bisnis? Tanya Farel curiga. Seru Sarah menutup kedua telinganya tiba-tiba saat suara tangisan itu semakin terdengar sangat kencang. Sar, kamu gak apa-apa kan? Tanya Rama membuat seniornya panik. Lu kenapa? Lu lihat sesuatu di bangku kosong itu? Tanya Candy memandang bangku kosong itu dengan ragu. Sarah mengangguk, lantas berlari menuju taman. Rama beserta senior-senior itu mengikuti kepergian Sarah. Setelah suara tangisan itu menghilang, Sarah melepaskan kedua tangannya dari telinganya. Sesampainya di taman, Candy pun mengulang pertanyaannya. Apa yang sebenarnya Sarah lihat di bangku kosong tadi? Sebelum Sarah menjawabnya, Nana terlebih dahulu menyadari bahwa bangku tersebut dulunya adalah milik Ratna. Namun Dion segera mengingatkan bahwa Ratna telah meninggal dunia minggu lalu dengan cara bunuh diri pada hari Jumat. Sarah kemudian menjelaskan bahwa Ratna mengakhiri hidupnya dengan melompat dari rooftop karena depresi akibat menjadi korban bullying yang terlalu lama di kampus tersebut. Pengakuan Sarah membuat semua yang mendengarnya terkejut. Farel lantas menambahkan bahwa bunuh diri yang dilakukan Ratna tidak mengherankan, mengingat betapa kejamnya senior-senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang tak hanya membuli mahasiswa baru, tetapi juga teman sekelas mereka sendiri. Untung ya, kita beda dari mereka. Jadi, kakak ini nggak... Iya, kita nggak sekejam atau segalak senior lain. Jadi kalian berdua tenang aja. Kita ini sebenarnya baik kok. Tapi kak, Ratna belum sepenuhnya mati. Maksud lo? Dion langsung membantah, menegaskan bahwa tidak mungkin Ratna masih hidup setelah jatuh dari rooftop. Karena ia sendiri menyaksikan Ratna sudah tidak bernyawa. Sarah kemudian mengungkapkan dengan wajah datar bahwa arwah Ratna berada tepat di belakang Candy. Ia mengaku sedang mencoba berkomunikasi dengan arwah tersebut, yang menurutnya arwah Ratna mengatakan bahwa ia belum mati dan belum dimakamkan secara layak, sehingga arwahnya masih berkeliaran. Mendengar pengakuan itu, kontan Candy langsung menjerit ketakutan. Di mana dia? Dia udah pergi, Kak. Kemarin waktu Kak Ratna jatuh dari rooftop, saya masih bisa merasakan detak jantung dan napasnya. Tapi beberapa senior langsung membawa tubuh Kak Ratna yang masih berlumuran darah itu ke arah selatan. Lanjut Sarah. Di tengah pembicaraan, Rama tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sensitif. Dia ingin tahu mengapa bagian selatan kampus begitu dilarang keras untuk dikunjungi. Dion segera menjawab dengan suara pelan bahwa rahasia gelap di balik larangan tersebut adalah ritual tumbal. Bagian selatan kampus adalah area yang paling jarang dijangkau oleh mahasiswa dan mahasiswi, menjadikannya lokasi ideal untuk melaksanakan ritual-ritual tersebut. Farel menambahkan petunjuk mengerikan bahwa bagi siapapun yang memiliki kemampuan melihat hantu, mereka hanya perlu pergi ke kantin setiap hari Jumat. Karena dari sana pemandangan ke bagian selatan kampus akan menunjukkan aktivitas yang dimaksud. Sarah bangkit dari duduknya dan menanyakan apakah para senior pernah mencoba pergi ke arah selatan kampus. Respon yang didapat sangat jelas. Jika mereka pernah ke sana,
mereka tidak akan lagi berada di sini sekarang. Ini mengonfirmasi bahwa bagi siapapun yang melangkah ke area selatan, keselamatan mereka tidak terjamin. Nyawa mereka akan menjadi tumbal bagi arwah penasaran yang bersemayam di sana. Mendengar penjelasan yang menakutkan itu, Sarah melontarkan pernyataan yang membuat semua orang saling pandang. Ia pun menoleh ke Rama, mengingatkan bahwa mereka berdua pernah melewati lorong selatan kampus. Rama mengingat kejadian itu saat mereka terlambat berangkat ospek. Mereka tidak sengaja melewati area terlarang tersebut dan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mereka kira adalah penjaga kampus. Pak Udin, penjaga kampus ini, udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan belum ada penggantinya Pak Udin lagi setelah dia nggak ada. Timpal Candy membuat seluruh bulu kuduk Rama meremang. Pak Udin, meninggal karena apa, Kak? Tanya Sarah penasaran. Melanggar peraturan, terus jadi tumbal. Duga Rama. Pak Udin meninggal karena dibunuh. Sampai sekarang kita semua nggak tahu siapa yang udah membunuh Pak Udin. Padahal selama ini kita tahu Pak Udin gak punya musuh sama sekali. Dan sampai sekarang kita semua juga belum tahu keberadaan jasad Pak Udin karena menurut pengakuan saksi ada seseorang yang membunuh Pak Udin dan membawa jasadnya pergi entah kemana. Kita dan keluarga Pak Udin cuma bisa mendoakan Pak Udin supaya arwahnya tenang. Dibunuh? Oh iya. Kalian berdua udah pernah lihat sajen-sajen di sekitar kampus? Tadi, saya sama Sarah lihat sajen di bawah bangku kosong itu. Setiap kali ada yang mati di kampus ini, pasti di tempat-tempat khusus akan ditaruh sajen, biar arwahnya tenang katanya. Sambar Nana. Terus, rencana lo apa? Tanya Kaidi kepada Sarah. Saya... Bahasa lo itu terlalu formal, mending lo ngomong sesuai sama kenyamanan lo aja. Jangan pakai saya, kita ini senior lo, bukan dosen lo. Potong Candy. Sarah menanggapi pernyataan Candy dengan senyum tipis. Dia pun menyatakan bahwa ia belum memiliki rencana apapun. Sementara itu Rama mulai mendesak para seniornya. Dia ingin mengetahui misi apa yang sebenarnya ingin mereka jalankan. Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik tembok kampus. Candy, Nana, Dion, dan Farel menjelaskan mereka tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan di kampus. Dan mereka merasa lelah terus-menerus dibayangi oleh peraturan kampus yang aneh. Terutama teror mistis yang belakangan ini semakin merajalela. Nana ikut mengeluh, merasa kebebasan mereka sangat terbatas karena situasi ini. Namun mereka tidak bisa melawan kekuatan gaib itu hanya dengan tangan kosong. Sarah kemudian menambahkan bahwa tidak semua arwah itu jahat. Ada arwah jahat dan ada pula arwah yang meminta pertolongan. Mereka tidak bisa menganggap semua entitas spiritual itu musuh, sehingga ada arwah yang perlu dibantu dan tidak semuanya harus dilawan. Akhirnya untuk mengorganisir upaya mereka, sebuah kesepakatan diajukan. Siapapun di antara mereka yang berhasil menemukan petunjuk tentang misi rahasia kampus akan diangkat menjadi ketua kelompok. Dan semua anggota harus mematuhi perintahnya. Semuanya setuju dengan usulan itu. Begitupun Sarah. Aku setuju. Tapi aku nggak mau salah satu di antara kita melanggar peraturan kampus sebelum misi rahasia itu ditemukan. Ruangan Kamboja, di sebelah kanan ruang kesehatan. Di sana markas kita berempat. Kalian berdua bisa ke sana kalau mau bertemu sama kita. Itu tadi kisah kampus keramat bagian ke-8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir video. Bagaimana menurut kalian kisah Sarah pada bagian ke-8 ini? Kalau kalian punya pengalaman serupa ataupun pengalaman mistis lainnya, jangan ragu ya, tulis di kolom komentar di bawah.
karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.